apakah nabi semuanya itu adalah laki-laki? Kata beliau, enggak. Ada juga nabi itu dari perempuan. Siapa contoh nabi dari perempuan? Ummi Musa, ibunda Musa, kata beliau. Dalilnya mana? Dalilnya ini, wa auhayna ila ummi Musa, ya. Kami wahyukan kepada Ummi Musa. Jadi yang terima wahyu itu siapa? Mesti nabi lah, kata beliau, ya. Para hadirin jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah, kita lanjut membaca, mentadabburi ayat-ayat berkenaan tentang iman, ayat-ayat yang menceritakan tentang kisah iman, ya, di dalam Al-Quran. Karena sebaik-baik apa yang kita bicarakan bulan suci Ramadan itu adalah tentang ayat-ayat Allah, tentang Al-Quran. Maka kami memilih, ya, beberapa kisah iman yang Allah sebutkan dalam Al-Quran untuk menjadi pelajaran kehidupan bagi kita bersama. Nah, sekarang mari kita akan membuka pada surat Al-Qasas, mulai daripada ayat ke-7 sampai selanjutnya. Bagi yang ingin membaca, buka surah Al-Qasas ayat 7 sampai selanjutnya. Kami ambil penggalan kisah yang Allah ceritakan dalam Al-Quran tentang ibunda Nabi Musa, ya, ketika beliau melahirkan Nabi Musa, dan janji Allah terhadap ibunda Musa, dan bagaimana itu semua dengan keimanan beliau itu, ya, bagaimana beliau menghadapi uji coba kehidupan yang sangat berat bagi seorang ibu. Dan di sini semua nanti latar belakang bagaimana itu menjadi sebuah kisah iman yang sangat agung sekali yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa auhayna ila ummi Musa an ardi'ih fa idza khifti 'alaihi fa alqihi fil yam wa la takhafi wa la tahzani inna radduhu ilaiki wa ja'iluhu minal mursalin. Kita membacakan dari tafsir Al-Munir yang ditulis oleh Profesor Dr. Wahbah Zuhaili rahimahullahu ta'ala, yang beliau pernah berkunjung ke Aceh. Kita lihat Allah berfirman, ini kisah tentang bagaimana kejadian setelah lahirnya Nabi Musa, lahirnya Musa yang masih kecil, ya. Kita tahu sebelum ini adalah bahwa Nabi Musa itu lahir di tahun di mana Fir'aun mempercayai mimpinya akan ada anak laki-laki daripada Bani Israel, yang nanti anak laki-laki ini akan merusak dan akan menyebabkan kekuasaannya itu berakhir atau runtuh. Dan dia percaya bahwa mimpinya itu betul, maka dia perintahkan semua anak-anak Bani Israel yang laki-laki yang lahir pada tahun itu untuk dibunuh. Takdir Allah, Nabi Musa itu lahir pada saat kejadian ini, pada saat Fir'aun memerintahkan supaya dibunuh anak-anak Bani Israel yang lahir di Mesir pada saat itu. Setelah ibunda Musa melahirkan beliau merasa takut, khawatir kalau ketahuan beliau memiliki seorang bayi yang baru lahir oleh Fir'aun dan tentaranya, maka akan dibunuh Nabi Musa, Musa yang kecil itu. Dalam ketakutan seperti ini, Allah berfirman, wa auhayna ila ummi Musa, dan kami wahyukan atau kami ilhamkan, ya, kepada ibunda Musa, an ardi'i, hendaklah engkau menyusuinya. Hendaklah engkau menyusuinya. Fa idza khifti alaihi, kalau seandainya engkau khawatir, takut terhadapnya, terhadap anakmu, yaitu terhadap Musa yang kecil, ya, fa alqihi fil yam, maka jatuhkanlah dia ke dalam sungai. Ya.
Wala takhafi wala tahzani, janganlah engkau merasa takut, khawatir ataupun merasa sedih. Inna radduhu ilaiki wa ja'iluhu minal mursalin, sesungguhnya kami akan mengembalikannya kepadamu dan menjadikannya salah seorang daripada rasul. Wa auhayna ila ummi Musa. Para ulama tafsir mengatakan wa auhayna, kami wahyukan kepada Ummi Musa. Ada sebahagian para ulama akidah yang menyebutkan bahwa ada nabi di kalangan para wanita. Ya, ada nabi di kalangan para wanita. Pendapat siapa ini? Pendapat Ibnu Hazmin Al-Andalusi. Ya, beliau berpendapat apakah nabi semuanya itu adalah laki-laki? Kata beliau enggak. Ada juga nabi itu dari perempuan. Siapa contoh nabi dari perempuan? Ummi Musa, ibunda Musa, kata beliau. Dalilnya mana? Dalilnya ini, wa auhayna ila ummi Musa, ya. Kami wahyukan kepada Ummi Musa. Jadi yang terima wahyu itu siapa? Mesti nabi lah, kata beliau, ya. Itu dalam kitab Al-Fisal beliau sebutkan. Terserah, ini beda pendapat. Sebagian besar para ulama jumhur mengatakan bukan. Ya, itu tidak ada nabi di kalangan para perempuan, yang ada semuanya laki-laki. Ya. Adapun wahyu di sini maknanya apa? Maknanya adalah kami ilhamkan. Ya. Sebagaimana Allah firmankan, wa auhayna ilan nahl, kami wahyukan kepada lebah. Ya, wahyu kepada lebah bukan turun wahyu kepada lebah, tapi ilham, insting kepada lebah. Nah. Jadi Allah ilhamkan kepada ibunda Musa untuk an ardi'ih, untuk susuilah dia. Anak yang baru lahir, tugas seorang ibu apa? Menyusuinya. Ya, menyusuinya itu memang fitrah, tugas daripada seorang ibu, susuilah dia. Perintah daripada Allah kepada ibunda Musa. Sesuai dengan tabiatnya. Ibu-ibu, anak yang baru lahir, susuilah dia. Usahakan untuk menyusuinya betul-betul, ya. Diniatkan sedari awal untuk kalau anakku ini lahir, aku akan susuinya dengan lengkap. Jangan pikir untuk nanti akan beli susu formula karena saya sibuk kerja. Kalau bisa berhenti kerja untuk menyusui anak. Kalau bisa, demi anakku. Niatkan sedari awal sehingga air susu itu bisa keluar. Fa idza khifti alaihi fa'alqihi fil yam. Kalau engkau khawatir terhadapnya, yaitu keselamatan Nabi Musa yang kecil itu daripada kejaran tentara Firaun, fa'alqihi fil yam, jatuhkan dia, hanyutkan dia ke dalam sungai. Dalam ayat yang lain disebutkan adalah fitabut, jadi ditaruh di dalam sebuah kotak. Fa'alqihi fil yam. Bayangkan kalau takut akan keselamatan Musa, lempar ke sungai. Emangnya enggak tenggelam. Takut dari tentara, lempar ke sungai. Siapa yang lihat? Siapa yang menjamin? Ya, justru kan kalau takut dekap dia baik-baik, ini enggak. Kalau takut lempar ke sungai. Ini kan sungguh sangat gundah gulana ibunda Musa. Ya. Fa'alqihi fil yammi, Allah katakan wala takhafi, jangan engkau khawatir, jangan takut, ya. Wala tahzani, dan jangan bersedih kalau seandainya nanti sudah terhanyut ke dalam sungai, ya. Inna radduhu ilaik, kami akan kembalikan dia, ya, kepadamu dan menjadikannya adalah salah seorang daripada seorang nabi, nah, daripada seorang rasul. Satu ayat ini sudah ada di situ dua perintah, ya, dua larangan dan dua kabar gembira. 6 hal disebutkan dalam satu ayat kepada ibunda Musa. Nah, ini ilham daripada Allah kepada ibunda Musa, ya. Yang pertama adalah ardi'i, susui dia. Kemudian Allah katakan lempar ke dalam sungai, jatuhkan, hanyutkan dalam sungai. Itu dua perintah daripada Allah kepada ibunda Musa. Kemudian dua larangan, jangan merasa takut dan jangan merasa sedih. Kita kalau hubungan kita dengan Tuhan, dengan Allah, itu hubungan perintah larangan. Saudaraku dimuliakan Allah, ya. Walaupun orang paling dekat dengan Allah selalu berlaku perintah dan larangan. Kita jangan berpikir bahwa kalau udah dekat dengan Tuhan enggak berlaku lagi larangan. Lagi kita nyoto nanti dulu.
Kalau kita udah dekat, nah itu nggak ada lagi istilah apa namanya ikamu kahana masalah. Ya, dua. Tidak berlaku lagi larangan, tetap berlaku. Wala takhafi wala tahzani. Allah perintah jangan khawatir dan jangan takut, jangan bersedih. Kemudian dua kabar gembira kata para ulama tafsir. Apa itu? Ya, inna radduhu ilaik. Kami akan kembalikan dia kepadamu dan menjadikan dia daripada salah seorang rasul. Dua kabar gembira diberikan oleh Allah kepada ibunda Musa. Nah, perintah, larangan dan kabar gembira di akhir. Itu memang hubungan kita dengan Allah seperti itu. Kita seorang hamba berlaku perintah larangan dalam hidup, jalani perintah dan larangan itu, kabar gembira di ujung di akhir akan dapat. Begitulah hubungan kita dengan Tuhan, dengan Allah Subhanahu wa taala, saudaraku dimuliakan Allah. Jalani selalu perintah, jauhi selalu larangan, kabar gembira akan datang. Nah, ini ilham daripada Allah kepada ibunda Musa, ya. Ini adalah bentuk keimanan. Akan ada kabar gembira seperti itu, tetapi sangat menyulitkan. Itu janji Allah kepada ibunda Musa. Apakah ibunda Musa akan merasa tidak gundah, tidak merasa sedih? Ya, akan bersedih beliau. Akan merasa sangat susah. Sekarang akan kita lihat bagaimana kesusahan beliau. Ya. Faltaqatahu alu Fir'aun liyakuna lahum aduwwan wa hazana. Inna Fir'auna wa Hamana wa junudahuma kanu khati'in. Nah, kita lihat ya. Faltaqatahu alu Fir'aun. Akhirnya apa? Apakah ibunda Musa menuruti perintah Allah? Beliau turuti perintah Allah. Nah, beliau ya melemparkan ataupun menjatuhkan Musa yang kecil yang masih bayi itu meletakkannya di dalam tabut, kemudian dihanyutkan ke dalam sungai. Kenapa? Memang secara kondisi juga tidak bisa, karena tetangga beliau sudah tahu kalau di situ ada anak bayi menangis, ada tangisan bayi yang masih kecil nggak bisa ditahan. Sudah ketahuan sama tetangga, beliau sembunyikan dengan ada yang tahu di rumah beliau ada seorang bayi, ya, udah ketahuan dan sudah dicari oleh tentara Fir'aun. Mau digeledah rumah beliau. Kata para ulama tafsir, rumah beliau dekat dengan sungai Nil. Memang di belakangnya langsung sungai Nil. Ya, di belakangnya langsung sungai Nil. Berarti beliau bisa diperkirakan tinggal adalah di daerah perkotaan, bukan kampung. Karena daerah Mesir kuno itu, Mesir zaman dulu itu adalah peradaban dan perkotaan dibangun di samping sungai. Ya. Sampai hari ini kita lihat kota-kota besar yang dibangun oleh Fir'aun itu di samping sungai. Berarti ibunda Musa boleh jadi memang tinggal di perkotaan. Nah, kalau kita di samping sungai ya boleh jadi bukan di kota, tapi bukan hilang klek-klok boleh. Hilang klek-klok panena urang jak depa tu mah. Nah, ini enggak bisa disembunyi, boleh jadi memang di tengah kota. Nah. Faltaqatahu alu Fir'aun, beliau lemparkan, kemudian akhirnya apa yang terjadi? Allah pangkas ceritanya dalam ayat ini, yaitu faltaqatahu alu Fir'aun. Apa arti iltaqata? Iltaqata adalah akhadha syai' fuj'atan min ghairi talab lahu wala irad. Dipungutlah oleh keluarga Fir'aun, ya. Iltaqat artinya mengambil sesuatu tanpa dikehendaki. Ya, iltaqata berarti bahasa kita lebih kurang dipungut, ya. Dipungut dari sungai itu oleh keluarga Fir'aun liyakuna lahum aduwwan wa hazana, untuk nantinya menjadi musuh bagi mereka, ya. Akan menjadi musuh bagi mereka dan penyebab daripada kesedihan dan kepayahan bagi mereka. Inna Fir'auna wa Hamana wa junudahuma kanu khati'in. Sesungguhnya Fir'aun dan Haman dan tentara-tentara mereka berdua kanu khati'in, telah berbuat salah. Kita lihat bagaimana para ulama tafsir menyebutkan hal ini. Saudaraku yang dimuliakan Allah. Nah, jadi dipungutlah, jadi betul-betul dah dihanyutkan oleh ibunda Musa, ya. Dibawakan oleh sungai anak ini, yaitu bayi Musa yang masih kecil. Dalam tafsir disebutkan diambil oleh tentara ataupun orang yang sedang bekerja daripada kerajaan Fir'aun di pinggir sungai.
akhirnya diserahkan, diberikan kepada istri Fir'aun. Diberikan kepada istri Fir'aun. Dan ini telah duluan sampai di tangan tentara Fir'aun, bahwa ini ada bayi laki-laki, karena memang tugas mereka mencari bayi laki-laki untuk dibunuh. Jadi ketika ada bayi yang terhanyut di sungai, ya, diambil oleh pihak kerajaan, diserahkan kepada tentara Fir'aun, ya. Dan itu kemudian ada yang melaporkan kepada istri Fir'aun, ada seorang bayi. Sebagian ulama tafsir mengatakan bahwa istri Fir'aun ini memang tidak punya anak. Tidak punya anak. Ketika ada kedapatan seorang anak bayi, ya, kan pembantu istri Fir'aun ini kasih tahu ada anak bayi, ya, yang didapatkan sudah dibawa ke istana, ya, ketahuan sama istri Fir'aun, ya. Inna Fir'aun, ya, Allah sebutkan dalam ayat ini, sesungguhnya Fir'aun ini, ya, dan Haman dan tentara mereka telah berbuat salah. Nah, para ulama mengatakan makna berbuat salah ini apa? Adalah berbuat syirik, berbuat zalim. Ya, sesungguhnya, ya, Fir'aun, Haman ini siapa? Haman ini adalah wazir Fir'aun. Kalau boleh kita katakan adalah merupakan ahli pikirnya Fir'aun. Haman ini adalah perdana menteri dia atau ahli pikir dia. Karena sebuah kerajaan tidak akan bertahan, saudaraku yang dimuliakan Allah, kecuali dengan seorang penguasa ada ahli pikir, ahli strategi, ahli politik bersama dengannya. Satu lagi adalah yang mensupport secara pendanaan dan uang. Kadang penguasa itu dia tidak punya uang, ya, juga tidak pintar-pintar amat. Apalagi dulu keturunan, kan, yang berkuasa itu keturunan anak-anak dari penguasa sebelumnya, ya. Jadi Fir'aun itu disupport oleh dua ini. Haman adalah ahli pikir, ahli strategi. Satu lagi siapa? Itu adalah Qarun. Qarun itu yang punya harta banyak. Yang berkuasa Fir'aunnya. Nah, dia ada dua ini, ya. Kalau mau otoriter dan zalim tapi bertahan, dua ini perlu walaupun sezalim-zalimnya dia tapi tetap bisa berkuasa. Kenapa? Ada dua rukun ini, rukun kekuasaan ini, ya. Walaupun jahat sejahatnya tapi tetap bisa berkuasa. Kenapa? Ahli pikir jahat ada dengan dia. Satu lagi ada yang mendanai uangnya. Fir'aun begitu dia. Jadi Haman. Lalu Allah sebutkan bahwa sungguh Fir'aun dan Haman ini adalah kanu khatiin, mereka telah berbuat zalim. Allah sebutkan bahwa ini adalah ketika mereka mengambil anak bayi ini, ya, sesungguhnya, ya, mereka nanti, ya, mereka itu akan menjadi musuh bagi mereka. Allah sebutkan di awal sebelum kejadian. Nah, beginilah saudaraku dimuliakan Allah, iman itu kita percaya akan Allah terhadap janji-janjinya sedari awal sebelum kejadian. Kita akan dapatkan dalam cerita ini betul tidak janji Allah ini. Betul tidak janji Allah kepada ibunda Musa? Betul tidak apa yang Allah sampaikan kepada Fir'aun? Bahwa mereka sedang mengutip bahaya bagi mereka sendiri. Mereka sedang memungut sesuatu yang membahayakan bagi mereka. Tapi mereka, ya, tidak mengetahui. Wa qalat imra'atu fir'auna qurratu 'aini li walak. Wala taqtuluhu 'asa an yanfa'ana aw nattakhidahu walada wa hum la yash'urun. Wa qalat imra'atu fir'aun, berkatalah istri Fir'aun, ya, qurratu 'aini walak, dia ini adalah sebagai penyejuk hati bagiku dan juga bagimu. La taqtuluhu, janganlah kalian membunuhnya, ya. Asa an yanfa'ana, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita atau kita jadikan dia sebagai anak. Wahum la yash'urun, dan mereka pada saat itu, saat membuat keputusan ini, mereka tidak sadar tentang nih bahaya yang sedang mereka pungut dengan tangan mereka sendiri. Wahum la yash'urun, mereka tidak sadar, kata Allah, ya. Kita lihat, jadi para ulama tafsir menyebutkan bahwa istri Fir'aun mengatakan ketika jumpa, melihat dan mendapatkan itu, lalu berkata apa? Dia berkata bahwa
qurratu aini walak. Ini penyejuk hati bagiku dan bagimu. Ayat ini menceritakan tentang apa? Bahwa ketika istri Fir'aun langsung melihat Musa yang masih kecil, langsung merasa sayang. Memangnya cuma ibunda Musa merasa sayang? Cuma istri Fir'aun merasa sayang? Semua orang melihat bayi akan sayang. Makanya siapapun yang misalkan cerita kisah kita dapatkan, dia mendapatkan bayi di pinggir jalan, pasti akan dia akan diselamatkan dan akan dipungut baik-baik bayi ini. Tapi dengan Nabi Musa lebih dari itu lagi, Allah firmankan wa alqaitu 'alaika mahabbatan minni walitusna 'ala 'aini. Allah jadikan siapa yang melihat Musa itu akan merasa cinta padanya, akan merasa sayang sekali padanya. Itu Allah firmankan begitu, khusus dengan Nabi Musa memang akan dijadikan seperti itu. Jadi betul-betul istri Fir'aun ketika melihat bayi ini merasa sayang sekali. Dan juga di sini pendapat para ulama tafsir mengatakan bahwa ini menunjukkan bahwa juga istri Fir'aun tidak punya anak. Jadi ketika dia bisa menggendong seorang anak, tidak bisa lepas lagi. Tidak bisa lepas lagi. Lalu dikatakan bahwa la taqtulu, jangan kalian membunuhnya. Apa maknanya? Ketika memang mereka pungut, sudah keputusan bunuh anak itu. Bunuh anak itu, sudah ada keputusan itu. Tapi kemudian tiba-tiba masuk istri Fir'aun dalam hal ini mengambil jangan kalian bunuh. Keputusannya memang sudah bunuh. Fir'aun sudah menyuruh untuk membunuh. Tapi istri Fir'aun datang mengatakan, enggak, ini adalah penyejuk hatiku dan penyejuk hatimu nanti. Kenapa Fir'aun ikut kata-kata istrinya? Kenapa enggak dia putuskan? Jangan, enggak ada. Keputusan sudah selesai, semua anak harus dibunuh, anak laki-laki. Ikut dia tapi keputusan istrinya. Boleh jadi Fir'aun ini termasuk yang takut sama istrinya. Ada enggak suami-suami yang takut sama istri? Nyamunya kamai kabegah menanah hati. Ya. Jadi Ustaz, kalau suami-suami takut sama istri seperti Fir'aun, Ustaz, saya nggak ada kasih tahu begitu. Boleh jadi, Tapi bagaimanapun memang itu sudah janji Allah. Terserah Allah. Allah sampaikan janjinya dengan cara yang asbabnya bermacam-macam. Tapi Allah telah menjanjikan itu kepada ibunda Musa. Ini akan selamat, dia akan balik untukmu. Gimana cara dia balik? Asbab itu akan terjadi secara logika yang benar. Nah, di sini Musa sudah selamat dulu. Entahkah Fir'aun takut sama istrinya, terserah. Pokoknya Musa sudah Allah selamatkan. Tapi itu logis juga bahwa Fir'aun itu takut sama istrinya. Padahal dia sudah memutuskan untuk bunuh. Tapi istrinya bilang, jangan bunuh. Ini adalah penyejuk hatiku, dan penyejuk hatimu. Supaya kita ambil dia sebagai anak. Wahum la yash'urun. Kata Allah, mereka tidak sadar apa yang sedang mereka buat keputusan. Jangan bunuh, diselamatkan. Itu mereka tidak sadar. Wa asbaha fuadu ummi Musa farigha. Allah firmankan bahwa bagaimana kondisi ibunda Musa ketika anak beliau tidak lagi bersama dengan beliau? Istri Fir'aun merasa senang sudah memiliki seorang bayi yang diidam-idamkan lama sekali. Senang sekali. Ibunda Musa gimana? Hilang anaknya sudah. Kan sudah janji Allah. Beliau sudah yakin dengan janji Allah bahwa Allah akan melempar saja ke sungai. Jangan khawatir, jangan takut. Itu kan janji Allah. Beliau sudah melaksanakan perintah Allah dan mengharap janji Allah. Beriman beliau. Tapi kondisi beliau seperti apa? Allah firmankan wa asbaha fuadu ummi Musa farigha. Jadilah hati, pikiran daripada ibunda Musa farigha, kosong. Apa makna daripada pikiran beliau itu? Pikiran beliau itu adalah kosong. Makna kosong apa di sini? Khalian minal aqli lamma dahamahuma minal khawf wal hirah hina sabiat biwuqu'i fi yadi Fir'aun adu Bani Israel.
sampai berita kepada beliau bahwa bayi yang beliau hanyutkan di sungai sudah sampai ke tangan Fir'aun. Sampai berita pada beliau. Istri Fir'aun senang dapat bayi, ibunda Musa gelisah bukan main. Jadi pikiran beliau gelisah, kosong. Artinya apa? Maknanya adalah kondisi beliau betul-betul galau, kondisi beliau betul-betul hana tatong pegahi. Pikiran beliau tidak ada yang lain kecuali anak beliau akankah hidup. Itu saja yang beliau pikirkan. Yang lain tidak ada beliau pikirkan. Saudaraku, memangnya orang beriman tidak boleh merasa gelisah? Hah? Itu manusiawi. Kita merasa gelisah. Memangnya dia tidak percaya? Memang beliau tidak percaya dengan janji Allah? Beliau percaya. Tapi kegelisahan itu terjadi. Itu manusiawi sekali. Ya. Nah, kemudian Allah ceritakan, "In kanat la tubdi bihi laula an rabatna ala qalbiha." Hampir-hampir saja ibunda Musa membeberkan rahasia tentang anak yang ditemukan oleh Fir'aun itu. Karena beliau sudah ini. Beliau ingin mengatakan, itu anakmu, jangan engkau bunuh. Hampir saja beliau mau kasih tahu itu. Saking beliau, anak untuk pegali ini. Ya, udah nggak tahu mau bilang apa lagi ini. Dari anaknya sudah sampai di tangan yang paling dikhawatirkan. Itu. Bahasa kita, hai gimana sih Allah nu pegah akan diselamatkan. Kok sampai juga ke tangan musuh Allah. Itu yang di luar. Ya, di luar perkiraan ibunda Musa. Inilah iman, saudaraku dimuliakan Allah. Kita mungkin mengharap dalam hidup dengan iman kita Allah jadikan begini, tapi ternyata kebalikan yang kita pikirkan, yang kita khawatirkan terjadi. Bagaimana dengan imanmu? Bagaimana dengan iman kita? Akan goyangkah? Akan patahkah? Akan kafirkah kita? Atau tetap kita bersabar? Janji Allah akan benar. Hah? Itu ujian iman, saudaraku dimuliakan Allah. Sehingga Allah sebutkan di akhir ayat ini, litakuna minal mu'minin. Jadi kalau seandainya kami tidak teguhkan hati ibunda Musa, maka beliau akan kasih tahu, buka rahasia. Tapi Allah jadikan beliau bersabar dan diteguhkan hati beliau tetap tutup mulut, enggak kasih tahu. Supaya apa? Betul-betul beliau menjadi seorang yang membenarkan janji Allah. Litakuna minal mu'minin, artinya betul-betul menjadi orang mukmin yang mempercayai, yakin akan janji Allah. Begitulah kita. Memang begitu kita, saudaraku yang dimuliakan Allah. Walau bagaimanapun terjadi menerpa hidup kita dengan iman kita pada Allah dan hari akhirat, mungkin saat ini di dunia enggak sesuai dengan harapan kita. Yang terjadi dengan iman kita enggak sesuai harapan. Yang kita khawatirkan justru itu terjadi, yang enggak kita mau justru itu yang berlaku pada kita. Tapi Allah akan mengatakan akan menolong hambanya. Padahal kan Allah mengatakan akan membantu hambanya dalam kesempitan. Akan kalau kita doakan Allah akan kabulkan doa kita. Apa juga enggak dikabulkan? Ini terjadi yang saya doakan supaya jangan terjadi. Kok ini yang terjadi? Ibunda Musa mendapatkan kasus seperti itu. Jangan salah-salah kita memahami iman pada Allah Subhanahu wa taala. Itu terjadi dalam hidup kita kadang seperti itu juga. Ya. Lalu kemudian ibunda Musa yang gelisah itu beliau sampaikan kepada ukhtu Musa, yaitu siapa? Kakak Nabi Musa. Nabi Musa punya kakak beliau, punya kakak dalam bahasa Melayu ini ya. Kakak dalam bahasa Melayu. Ukhtun artinya kakak perempuan. Kalau orang Jawa mungkin kakak itu laki-laki juga kakak mereka panggil. Tapi ini ukhti ya, adalah kakak perempuan Nabi Musa. Wa qala li ukhtihi qussih, ya. Beliau berkata kepada kakak Nabi Musa, "Qussih, cari kabar tentang Musa. Apa yang terjadi dengannya?" Ya, bahasa kitanya karab gadah ingat ya, hana itu orang pegahli gini. Ya. Beliau suruh kepada kakak Nabi Musa, ya, cari dia. Ya. Ketahui bagaimana kabarnya. Fabasurat bihi an junubin wa hum la yash'urun. Jadi ternyata yang terjadi apa? Beliau ya,
ada sebahagian para ulama tafsir mengatakan kakak Nabi Musa ini akhirnya pergi sampai ke istana Firaun untuk mengetahui kabar tentang Nabi Musa, tentang Musa yang kecil itu, adik beliau. Dan di dalam istana itu terjadi sesuatu dengan apa? Dengan Musa yang kecil itu. Apa yang terjadi? Musa tidak mau menyusui pada siapapun perempuan. Yang banyak perempuan yang menyusui anak orang lain di istana Firaun, tapi satu pun tidak cocok. Enggak mau Nabi Musa menghisap setetes susu dari manapun. Tidak mau. Ya kalau tidak mau minum air ASI dari manapun, anak masih kecil, apa yang akan terjadi? Nangis tidak? Nangis. Apa yang terjadi dengan Firaun ketika ada anak bayi? Kan terusik dia, enggak pernah punya bayi, tiba-tiba punya bayi, taat klik mau. Gimana kejadian? Gelisahlah Firaun. Gelisah dia, ya. Susah, akhirnya pergi ke sana kemari, tidak ada yang cocok, ya, yang menyusuinya. Ketika kakak Nabi Musa datang, ya, mengetahui kasus ini, ya, beliau datang ke istana, beliau beranikan diri datang ke istana, ya. Wa harramna alaihi al-maradi'a min qablu faqalat hal adullukum ala ahli baitin yakfulunahu lakum wa hum lahu nasihun. Dan telah kami cegah terhadap Musa itu maradi, susuan, ya, min qabl, sebelumnya. Jadi dicegah oleh Allah. Artinya apa? Haramna di sini bentuk isti'arah, bermakna kami cegah Musa untuk menyusui pada siapapun. Nah, itu kuasa Allah. Musa enggak mau menyusui sama siapapun. Nah, kakak Nabi Musa datang ke istana untuk apa? Menawarkan solusi. Ya. Dan mereka tidak tahu kalau itu kakak Nabi Musa. Yang Allah sebutkan ayat sebelumnya, wa hum la yash'urun. Mereka tidak sadar, tidak tahu kalau itu kakak Nabi Musa yang mendatangi mereka. Nah, ini beraninya kakak Nabi Musa. Nah, kita harus tahu juga. Ini bagaimana banyak pelajaran hidup di sini. Beliau, adik beliau di istana itu beliau tahu. Sekarang ibunda beliau bilang pergi cari tahu tentang adikmu itu. Berani beliau pergi ke istana setelah beliau tahu kisah bahwa Musa tidak mau untuk menyusui pada siapapun. Beliau datang untuk apa? Kita tahu ini. Beliau datang ternyata untuk faqalat hal adullukum ala ahli baiti yakfulunahu. Mau tidak kalian aku beritahu, ya, terhadap ahli bait. Ahli bait ini adalah seorang perempuan, ya, yang bisa untuk merawat dan menjaganya dengan baik. Mau tidak? Datang beliau memberikan solusi, ya, memberikan solusi terhadap masalah dihadapi oleh Firaun. Hantu malam Firaun ikli imam wana media panai lo. Jadi enggak sanggup Firaun, ya. Kayak cari solusi. Nah, sekarang datang ukhtun Nabi Musa untuk memberikan solusi. Nah, itulah membuat beliau berani. Sebagian para ulama tafsir mengatakan, termasuk Ibnu Abbas dalam hal ini, mengatakan bahwa tentara Firaun ketika kakak Nabi Musa masuk ke istana menawarkan ini, mereka curiga. Kok kamu tahu? Siapa kamu? Curiga mereka. Jangan-jangan, pastilah, memangnya begitu enggak dicurigai? Pintarlah tentara intel Firaun itu, masa tidak? Gitu. Enggak mudah bagi kakak Nabi Musa menawarkan ini demi menyelamatkan adik beliau, enggak mudah, enggak seenteng begitu, enggak dicurigai. Tapi keberanian beliau. Apa yang menjadikan beliau tidak dicurigai? Karena beliau mengatakan bahwa aku ingin kebaikan bagi Tuan Raja. Aku datang menawarkan solusi ini karena aku cinta sama Tuan Raja. Aku sayang dengan Tuan Raja. Ya, siapa? Firaun itu. Karena dia sudah enggak bisa tidur malam ni. Hantung malam ni dia nemi dia. Hantung pernah dengar nemi beli. Uragam yang baru punya anak misalkan nangis malaman bisa tidur. Hantung itu, ya. Datang tawaran ini. Beranilah beliau dengan tawaran. Akhirnya mereka enggak curiga lagi karena ini loyal pada kita. Ya, yang mana cara ini, ya.
benar akainya mecut, akai bulus. Ya. Ya. Loyal, dia anggap ini loyal sama kerajaan, loyal sama pemerintah, loyal sama ini. Akhirnya tidak dicurigai. Akhirnya dibawakanlah Musa yang kecil ini sesuai dengan tawaran daripada ukhtun Nabi Musa, kakak beliau itu, dibawalah kepada siapa? Ahli baitin tadi, ahli bait. Siapa ahli bait itu? Ya, inilah seorang perempuan yang diketahui oleh ibunda oleh kakak Nabi. Siapa? Ya, ibu beliau. Siapa lagi? Ya. Beliau yakin itu. Nah, lalu faradatnahu ila ummihi kay taqarra 'ainuha wa la tahzan. Maka kami kembalikan Musa yang kecil itu ya kepada ibundanya. Tercapai enggak janji Allah? Sampai enggak janji Allah? Allah udah janji pada ibunda Musa ya, bahwa dia akan kami balikkan dia, kembalikan ya. Sampai tidak? Sampai. Dengan cara apa? Wallahu a'lam. Nabi ibunda Musa tidak tahu dengan cara apa Allah akan kembalikan. Tapi inilah kejadian semua. Logis tidak? Logis tidak asbab yang Allah buat sehingga nanti Musa balik kembali kepada pangkuan ibunda beliau. Tapi kali ini balik dengan cara apa? Dengan cara yang 100% aman. Bahkan datangnya Musa dalam pangkuan ibunda beliau sudah ada sertifikat Fir'aun. Ya, bayangkan itu. Ya, waktu beliau hanyutkan ke sungai, khawatirnya bukan main ketahuan sama Fir'aun. Balik lagi dengan kuasa Allah, justru disertifikasi oleh Fir'aun, ini aman, jangan ada yang membunuhnya. Tapi balik ke dalam pangkuan ibunda Musa. Dengan cara apa? Nih logis terjadi. Makanya saudaraku dimuliakan Allah, kita jangan berpikir bahwa janji Allah terjadi dengan kita dengan cara mukjizat yang enggak masuk akal. Gimana cara? Pokoknya akan dari langit. Nah, jangan. Janji Allah kan dari langit, dari ubung muyuk bukan begitu. Ada sebabnya yang logis terjadi dengan kita. Kadang di situ dengan asbab yang logis itu kita kadang harus menangis, kadang kita harus berusaha keras, kadang kita harus mempertaruhkan nyawa. Kan kakak Nabi Musa untuk menjemput Musa di sana mempertaruhkan nyawa itu. Kalau salah-salah ngomong beliau, habis beliau. Tapi itu semua untuk terbuktinya janji Allah. Ya kita fikir pokoknya janji Allah pasti terjadi. Ya gani, juga apa yang tahu ni. Enggak lah. Ya, janji Allah terjadi dengan cara yang logis sekali. Kadang kita harus peras keringat, banting tulang, harus kita harus mempertaruhkan nyawa kita juga kan. Bukan berarti begitu janji Allah tidak terjadi di akhir. Allah katakan kai taqarra 'ainuha wa la tahzan. Kami kembalikan dia kepada ibunya supaya ibunya ya merasa senang, sejuk hatinya dan tidak bersedih. Allahu akbar. Perhatikan baik-baik ayat Allah ini. Bagi kita yang masih memiliki ibu. Halo, bagi kita yang masih memiliki ibunda kita, entahkah beliau masih dalam kondisi sehat atau beliau dalam kondisi sakit, terserah. Allah kembalikan, Allah sampaikan bahwa Musa dikembalikan kepada ibunda beliau sebabnya dua hal, agar beliau tidak merasa, agar beliau senang dan tidak bersedih. Itu adalah kewajiban kita terhadap ibunda kita. Allah saja kembalikan Musa dengan cara demikian demi dua hal, dia merasa senang dan tidak merasa sedih. Hati-hati kita punya ibunda tidak merasa senang dengan kita dan sedih gara-gara kita. Allah saja melakukan ini semua demi dua hal itu, supaya ibunda Musa tidak merasa sedih dan merasa senang. Itu kewajiban kita seorang anak dalam hidup. Jangan sampai ibunda kita merasa sedih dan merasa susah, tidak senang gara-gara kita. Hana mangan udetnya gara-gara drone. Gara-gara kita enggak enak hidupnya, enggak nyaman hidupnya dan terus merasa bersedih gara-gara siapa? Gara-gara kita. Nauzubillah min dzalik. Maka bersyukurlah kalau seandainya kita masih memiliki seorang ibu, kita jaga ini. Aku tidak mau ibundaku merasa bersedih gara-gara aku.
Walau bagaimanapun ibunda kita, mungkin beliau sudah tua, pikiran mungkin hana dan begahli, ya. Tapi jadikan dia senang, jadikan dia tidak bersedih. Itu penting sekali kewajiban kita seorang anak kepada ibunda-ibunda kita. Ya. Walita'lama anna wa'dallahi haqq. Kemudian Allah kembalikan lagi supaya apa? Supaya ibunda Musa mengetahui bahwa janji Allah itu benar. Walakin aktsarahum la ya'lamun. Tapi kebanyakan manusia itu tidak mengetahuinya. Allahu Akbar. Kebanyakan dari manusia, kata Allah, tidak mengetahui kalau janji Allah itu benar terjadi. Janganlah kita jadi orang yang banyak ini. Bukti seorang itu mukmin iman dengan benar pada saat dia yakin janji Allah yang Allah telah janjikan itu benar terjadi, enggak ragu sedikit pun. Itu mukmin sejati itu. Walau kondisi yang terjadi dalam hidup itu adalah menyusahkan, enggak sesuai harapan, tapi janji Allah tetap terjadi di akhir. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Siapa yang berbuat kebaikan walaupun sekecil apapun dia akan lihat. Siapa yang berbuat kejahatan sekecil apapun dia akan lihat pula itu. Itu janji Allah. Yakin tidak? Masihkah kita masih merasa bahwa masih tidak khawatir dengan kesalahan kejahatan yang kita lakukan sekecil itu? Oh, janji Allah akan berlaku itu. Yakinlah janji Allah akan berlaku. Nah, ini dia pembeda seorang mukmin, ujian iman. Ini kisah iman saudaraku yang dimuliakan Allah, yang terjadi dengan ibunda Musa dengan Nabi Musa alaihi salam. Ya. Walamma balagha ashuddahu wastawa atainahu hukma wa ilma wa kadzalika najzil muhsinin. Ayat terakhir apa? Walamma balagha Musa, maka pada saat Musa sampai umurnya, wastawa dan sempurna akalnya, sempurna pikirannya semua, atainahu hukma wa ilma, kami berikan kepadanya hukma. Hukma ini hikmah, yaitu kenabian kata para ulama, wa ilma dan ilmu. Wa kadzalika najzil muhsinin, dan begitulah kami ganjari orang-orang yang berbuat baik. Nah, sampai jadi orang Allah jadikan dia Allah, kami akan kembalikan kepadanya dan menjadikannya seorang rasul. Allah sampaikan di sini. Maka pada saat ibunda Musa sudah mengambil umur kembali dan sampai kembali ke dalam kemampuan beliau, istri Firaun bilang bahwa kalau bisa ibunda Musa pindah ke istana supaya untuk di sana bisa menyusui Musa kecil itu. Tapi ibunda Musa bahwa saya tidak bisa tinggal di istana karena saya punya anak yang lain. Ya, beliau punya, yaitu ada kakak Nabi Musa. Kemudian nanti setelah itu lahirlah setelah Nabi Musa lahir itu lahir Harun adalah adik daripada Nabi Musa. Jadi begitu. Beliau akhirnya merawat Musa di rumah beliau, tapi dengan diberikan bantuan, diberikan bantuan digaji oleh Firaun lagi. Bayangkan, udah di rumah digaji oleh Firaun. Senangnya bukan main, anak-anak sendiri dapat gaji dari Firaun. Justru itu dikhawatirkan dari Firaun, tapi gaji dari Firaun itu mahal-mahal. Wahum la yaqul, dan mereka tidak tahu rahasia itu sama sekali. Enggak bocor rahasia itu. Selama itu sampai Musa dewasa. Ketika dewasa, sesudah masa menyusui, Musa diambil balik oleh istri Firaun, dipelihara di istana. Musa di istana sampai balagha asyuddah, sempurna akal beliau. Artinya mau sampai umur, kata para ulama, sampai umur ini kapan?